Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Anggun Almansah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQN RCSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep biaya dalam akuntansi pajak. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan, terdapat istilah deductible expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan atau 3M. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurangan pajak. Dalam hal pembebanan biaya ini dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Sebab akibat atau kausalitas, 2. Alokasi sistematis dan rasional, 3. Pengakuan segera. Beban-beban yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Beban atau biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan. 2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya, pengurangan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik, dibebankan sebagai biaya. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran ini boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. 8. Biaya yang dibebankan atau dikurangkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. 5. Atau perorangan, perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana dari sisi akuntansi pajak. Tidak diperkenakan adanya pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat sanksi administrasi perpajakan itu dibebankan sebagai biaya.
Lalu ada klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenakan untuk dibebankan dan biaya yang tidak diperkenakan untuk dibebankan sebagai telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud yang aplikasinya dalam bentuk sebagai berikut. 1. Ada biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran prime atau iuran. A. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. B. Jaminan hari tua atau IHT. 2. Biaya pengobatan. Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu A. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek. Pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh, apabila perusahaan mempunyai rumah sakit atau poliklinik sendiri. B. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto atau deductible expense dan objek PPh pasal 21. 3. Biaya rekreasi dan olahraga. 4. Biaya perumahan. 5. Biaya kendaraan dinas. 6. Telepon seluler karyawan. 7. Sesuai pasal 3 PP nomor 138 tahun 2000, yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 8. Pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000, yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 9. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan atau deductible dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. 10. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sesuai SE 27 PJ 22/1986 tidak diperkenakan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar nominatif atau bukti yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. 11. Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu ada kompensasi kerugian. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kompensasi horizontal dan kompensasi vertikal. Kompensasi horizontal ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lain. Sedangkan kompensasi vertikal, dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan sesuai dengan pengurangan yang diperkenakan seperti di atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesuai tahun didapatkannya kerugian tersebut. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan penulisan dalam PPT saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.